Ya baik anak-anakku sekalian, ya kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang organ gerak hewan. Ibu ilustrasikan seperti ini. Ini tebak, gambar apa ini? Binatang atau hewan apa ini? Iya, ada yang pintar, bagus. Kelinci. Baik, ibu hanya menjelaskan salah satu saja hewannya, nak ya. Nah, kalian udah tahu semua, ya, banyak hewan, ya, yang geraknya tentu berbeda-beda, ya. Baik anak-anakku sekalian, ibu akan menjelaskan tentang hewan yang namanya kelinci ini di sini ya. Nah, baik, ibu jelaskan dulu nih, apa sih gerak? Gerak adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, ya. Nah, adapun organ atau alat gerak hewan dan manusia, ya, ada memerlukan yang pertama adalah tulang rangka dan juga memerlukan otot. Jadi saat melakukan gerak, tulang dan otot dibantu oleh yang namanya sendi. Nah, kita lihat di sini ada jenis hewan berdasarkan tulang belakangnya, anak-anakku sekalian. Ya. Ada hewan yang namanya hewan vertebrata. Apa sih hewan vertebrata? Iya, pintar. Yaitu hewan yang bertulang belakang. Jadi tulang belakang ini merupakan rangka dalam. Hewan vertebrata berukuran lebih besar dibandingkan hewan invertebrata. Nah ya, kalau kalian lihat ya, nah tadi kan kita belajar tentang ide pokok, ada gambar-gambar yang ibu sudah sebutkan ya di situ, ya reptil ya. Nah di sini ada hewan invertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Ya, biasanya hewan ini umumnya berukuran kecil. Ya. Nah, ibu jelaskan lagi. Masih bingung? Baik, selanjutnya ibu jelaskan. Oke. Nah, organ gerak hewan, ya, terutama yang hewan vertebrata ini, contohnya ikan. Apalagi? Ya, contohnya nih amfibi. Nah, tadi ibu jelaskan tentang reptil ya. Ada buaya, ada ular ya. Nah, burung ya. Ada juga mamalia. Mamalia hewannya apa? Menyusui ya dan beranak gitu ya. Kucing ya. Sapi, kerbau, kambing dan sebagainya. Nah, di sini kita membahas dulu tentang hewan vertebrata dulu ya. Hewan invertebrata nanti ya akan ibu jelaskan lagi kemudian. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, nah, gimana sih cara gerak ikan? Ya, ikan bergerak dengan sirip. Nah, siapa yang suka melihara ikan di rumah? Ya, dulu ibu sering melihara ikan tuh ya, di kolam. Ya, dulu kebetulan ada lako di kampung gitu ya. Kalau di kampung, di Garut tuh kampung ibu, ada balong sebelah rumah ibu, hampir semua di ada sawah, ada balong. Jadi
irigasinya tuh menyalurkan airnya tuh ke balong dari sawah-sawah turun kan gunung itu ya. Nah, langsung ke balong. Jadi nggak perlu nyari air lagi gitu, udah dari gunung langsung. Nah, kalau pagi dingin sekali, mandinya juga ya ada yang namanya pancuran gitu ya, pancuran air. Kalau masih kecil dulu ibu bermain di daerah ibu, di kampung ibu ya. Nah, ikannya tinggal kasih bibit, balongnya itu luas ya, karena ada di samping rumah ya. Nah, macam-macam ikan kalau biasanya yang di darat itu ya. Ikan apa? Kalau yang ikan gurame ya, ada ikan mas, ada ikan mujair, suka. Nah, ya, enak ya nak ya kalau langsung ya. Nah, ada juga kalau zaman sekarang biasanya suka juga peternak lele ya, ada ya. Para peternak lele, Ibu Lydia sering. Kadang ibu suka ada tuh yang di belakang tidak jauh dari Yapit itu ya. Nah, kalau kalian bisa main-main ke sana, nah itu terdapat peternakan lele yang luas. Subhanallah, Masya Allah ya. Nah, ikan bergerak dengan siripnya untuk memudahkan geraknya ya. Tubuh ikan diselimuti sisik yang berlendir. Nah, ibu kasih contoh di sini. Ini ada siripnya nak, sirip ekor. Nah, ikan juga mempunyai sirip punggung. Ada lagi sirip belakang. Nah, kalau kita membelah itu ya ikan, ibu kadang-kadang diajari nih cara membelah ikan gimana ya waktu masih kecil ya. Oh, jadi tahu kalau misalnya mau ikannya biasanya digoreng ya, ikan mujair. Kalau lagi panen apalagi ya, banyak ya para konsumen ya, konsumen ikan pada beli gitu ya kalau kita lagi panen ikan itu ya. Nah, ini namanya sisi perut ya. Nah, kemudian ada lagi namanya sirip perut, yang ini sirip dada ya. Kalau di perkotaan biasanya kalau sangat terbatas ya, untuk memelihara ikan itu sangat terbatas. Beda dengan di pedesaan ya. Nah, nanti kalau kalian main mungkin banyak kali ya, ada ayah bunda kalian punya kampung, seneng kalau ke kampung semua serba alami. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ya. Nah, tadi sudah ikan, sekarang amfibi. Oke, amfibi, hewan amfibi ini ya sering kita temui, katak misalnya enak ya. Nah, pada tahap awal katak hidup di air disebut berudu. Oke. Berudu bergerak dengan berenang menggunakan ekor ya. Ini gambarnya ya. Nah, katak dewasa hidup di darat dan bergerak dengan cara melompat. Nah, pernah kan lihat katak? Nah, biasanya suka lari anak-anak, kodok gitu ya nak ya. Ya, mereka juga ciptaan Allah. Baik anak-anakku sekalian, di sini dijelaskan bahwa katak bergerak dengan kaki belakang ya, dengan kaki belakang. Nah, di sini dengan kaki, maksudnya kaki belakang itu lebih panjang daripada kaki ke depan. Kenapa? Agar ya
memudahkan katak melompat. Nah, ada lagi salamander nih. Kayak apa ya? Udah pernah lihat belum anak-anakku sekalian salamander? Ya. Nah, seperti itu. Ibu belum pernah lihat, tapi ya kita coba lagi ya. Nanti kalau di kebun binatang mungkin ada kali ya. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Ya, sekarang tadi sudah amfibi, sekarang mamalia. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu sekilas bagaimana apa yang di contoh mamalia itu apa sih? Hewan apa sih? Ya, mamalia yaitu hewan yang memiliki rambut dan kelenjar susu. Mamalia yang memiliki alat gerak berupa sepasang tungkai depan sebagai tangan dan sepasang tungkai belakang sebagai kaki. Contohnya, nah kera ya, monyet. Tapi jangan sampai kalian seneng lihat topeng monyet ya. Kalau ada topeng monyet lari gitu, topeng monyet gitu. Jangan, mereka juga binatang ciptaan Allah yang harus disayangi ya. Kalau mereka tidak disayang, mereka juga akan berbuat yang agak galak gitu ya. Ada yang suka mencakar dan sebagainya, bahkan ada yang suka merantainya gitu ya. Nah, kalau dipelihara dari kecil ya, disayang, kita juga kan senangnya disayang. Begitu juga dengan binatang ya. Allah Maha Penyayang. Semua ciptaan Allah harus disayang ya. Kadang ditimpukin, jangan ya nak ya. Ya, karena mereka juga ingin disayang seperti kita. Ya, baik anak-anakku sekalian. Mamalia yang memiliki alat gerak tungkai berupa 4 kaki, misalnya kuda dan kambing. Baik anak-anakku, kerbau juga termasuk ya, sapi. Nanti sebentar lagi kita akan berkurban ya. Tentu cara motongnya juga dengan apa? Dengan baik ya nak ya. Nah, biasanya ibu sering lihat tuh kalau kuda ya, kuda atau kambing itu senang juga dipijit sama kita. Kalau capek ya, kita dipijit ya. Enak kalau dipijit ya. Begitu juga dengan binatang ya. Kuda sering dipakai ya untuk apa? Misalnya untuk pacuan kuda dan sebagainya ya. Kan mereka juga capek ya. Nah ya, badannya sakit gitu. Nah, ada pemijatan binatang-binatang ini ya. Ternyata memang bukan kita aja nak ya yang perlu dipijit ya ketika tubuh kita lelah ya. Baik anak-anakku sekalian, mamalia yang berikutnya adalah tungkai depannya termodifikasi menjadi sayap sehingga bisa terbang. Contohnya kelelawar. Nah, kalau kelelawar hidupnya di apa? Malam hari ya nak ya. Nah, kelihatan tuh. Makanya apa? Ya. Oh, lihat kelelawar. Jangan, makanya kalau anak-anak sekarang tuh suka orang-orang apa namanya, maksud ibu membuat sebuah film ya, filmnya menggambarkan manusia kelelawar. Ayo apa namanya tuh ya, biasanya anak-anak laki itu seneng, iwa-iwa itu maksud ibu, anak-anak laki-laki seneng banget tentang ya apa manusia kelelawar. Tahu ya apa? Batman ya. Kita nggak perlu ini kan, yang jelas adalah kita ingin menjadi manusia yang penyayang ya. Oke. Mamalia selanjutnya adalah yang hidup di air dengan alat gerak berupa sirip dan ekor. Contohnya paus dan lumba-lumba. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana Allah menciptakan semua makhluk ya, semua makhluk
ya, semua makhluk termasuk juga tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan. Ya, bagaimana mereka ya semua, tidak aja manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk hidup. Ya, itu semua makhluk hidup perlu disayang. Kalau tumbuhan disiram supaya tidak layu ya nak ya. Kita belajar tentang hewan dulu ya nak ya. Baik, semua coba kalau kalian pernah bertandang ke SeaWorld ya, udah pernah ya lihat paus, tahu lumba-lumba di sana. Mereka tuh jadi ikut, maksudnya kepada orang-orang yang menyayangi mereka. Nah, turut ya, dikasih makan lumba-lumba, lompat, ayo lompat ya. Nah, itu. Selanjutnya terakhir anak-anakku sekalian, tadi sudah dijelaskan hewan vertebrata, sekarang hewan invertebrata. Nah, secara umum ya anak-anakku sekalian, bagian tubuhnya ya dibagi menjadi 3 bagian. Ada kepala, ada dada, dan perut ya. Contoh hewan invertebrata apa cobanya? Contohnya ya, baik anak-anakku, contohnya siput ini. Nah, siput nih gambarnya nih. Ini siput, pernah lihat siput? Bukan seafood, bukan. Kalau seafood makanan laut artinya ya. Nah, siput. Kemudian ada cacing anak-anakku ya. Biasanya kita lihatnya, aduh cacing, takut. Ada cacing di kamar mandi, aduh takut ya. Cacing tanah ya. Bentuknya seperti ini, licin ya nak ya. Ada lagi serangga lain ya di sini. Serangga banyak ya. Ada lalat ya nak ya. Nah, kemudian udang. Nah, udang ini nak. Suka makan udang? Suka makan udang anak-anakku sekalian? Enak ya udang. Baik. Biasanya dulu ya ibu juga pernah berternak udang di, kalau sekarang namanya apa tuh yang di daerah Bandung. Ya, ada danau di daerah Cimareme namanya ya. Ada danau yang dibuat oleh pemerintah. Di situ ada danau, dulunya danau buatan ya. Dulu tidak ada danau, kemudian karena kekurangan air masyarakat situ ya, terdiri dari bukit-bukit tapi airnya kurang ya. Ya, di sana ada paman ibu tinggal di situ, sekarang sudah ada danaunya ya. Sudah lama ibu nggak main ke sana. Baik ya, masyarakatnya artinya mempergunakan fasilitas ya yang dibuat oleh pemerintah untuk berternak udang ya. Nah, kemudian anakku sekalian, ada juga namanya kepiting. Kepiting mahal ya nak, harganya nak, tapi enak rasanya nak ya. Makanya ada sekarang banyak sekali ada campuran kepiting, udang ya. Iya, baik untuk kalian, bagus ya. Bagus, sehat ya, dimasak sendiri oleh ayah bunda kalian. Baik, sampai di sini anak-anakku sekalian ya, pertemuan ya tematik ya, membahas tentang ide pokok dan membahas yang kedua tentang organ gerak hewan. Barangkali ada ya yang ingin bertanya, boleh japri atau kalian baca dulu bukunya anak-anakku sekalian ya. Ya, nanti ibu akan memberikan LKS ya yang akan ibu share lewat WhatsApp ya. Adapun tugas bahasa Indonesia sudah ada tadi ya di Google Classroom ini. Baik, ibu cukupkan anak-anakku sekalian ya dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.